Sahabat, kisah hari ini tentang seorang wanita yang kuburnya digali setelah kematiannya dan seluruh dunia terkejut melihat keajaiban yang terjadi di dalamnya. Di dalam kubur, wanita itu sedang menyusui anaknya yang tak berdosa. Ini sungguh keajaiban agung dari sifat Allah yang muncul karena kebijaksanaan Allah. Ini adalah kisah seorang anak kecil yang tetap hidup selama 9 bulan dengan memeluk erat dada ibunya. Bersiaplah karena kisah ini akan menyentuh hati Anda. Air mata Anda akan mengalir deras. Semoga Allah menganugerahkan umur panjang kepada semua ibu dari Anda yang menonton ini. Bagi yang mencintai ibu mereka, tulis amin di kolom komentar di bawah. Di sebuah desa terpencil di Arabia, di mana kehidupan berjalan sederhana di antara bukit pasir, hiduplah sebuah suku. Di suku itu, ada seorang pria bernama Asam yang berbeda dari orang lain karena sifatnya yang kejam. Hatinya lebih keras dari batu. Tidak ada cinta maupun belas kasihan di matanya. Istrinya, Aamna, adalah seorang wanita yang hidupnya penuh dengan kesabaran. Aamna akan bangun pagi-pagi sekali. Ia akan memecahkan batu di bawah terik matahari. Ia akan menggembalakan kambing-kambing. Ia akan memerah susu sapi dan mengurus pengeluaran rumah tangga. Telapak tangannya melepuh karena kerja keras. Namun ada harapan aneh di hatinya. Setiap hari ia menghibur hatinya bahwa mungkin suatu hari Asim akan berubah. Namun kekejaman Asim telah membuat hidup Aamna seperti neraka. Sejak hari pertama pernikahan, ia menumpukan gunungan kekejaman pada Aamna. Jika Aamna jatuh sakit karena kesakitan, Asim akan mengejeknya. Kau hanya membuat alasan. Apa yang semua wanita di desa tidak akan lakukan untuk suami mereka. Aamna akan diam-diam menanggung ejekannya. Ia akan memadamkan api di hatinya dengan air mata dan akan berbicara dengan bintang-bintang di malam hari. Ia akan berdoa kepada Allah agar suaminya berubah. Ada rasa sakit dalam suaranya, seolah seekor burung berkicau terpenjara di sangkarnya. Namun disinilah kejutannya. Aamna memiliki rahasia di hatinya yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia biasa menulis rahasia hatinya dalam sebuah buku harian kecil di malam hari. Dalam buku harian itu ia telah menangkap mimpi-mimpinya, harapan-harapannya, dan rasa sakitnya. Ia biasa menulis, "Ya Allah, jika hidupku tak bercahaya, setidaknya doaku dapat melembutkan hati suamiku." Buku harian ini adalah jeritan bisunya yang ia sembunyikan dari dunia. Penduduk desa bisa melihat kerja keras Aamna, namun tak seorang pun bisa melihat luka di hatinya. Ia bagaikan sungai yang mengalir menembus bebatuan. Namun tak seorang pun tahu kedalamannya. Kekejaman Aasam tak tersembunyi dari penduduk desa. Namun tak seorang pun berani menentangnya. Kepala desa yang menyukai Ansaaf sering mengawasi kegiatan Aasam. Namun Aamna, keheningan membungkam semua orang. Hati Aamna adalah lautan yang tampak damai dari luar tetapi berjuang melawan badai dari dalam. Dia akan mengelola rumah dengan kerja kerasnya setiap hari tetapi ada kosongan di hatinya yang semakin membesar. Dia berpikir bahwa mungkin suatu hari cintanya akan meluluhkan hati Asam. Tetapi hati Asam adalah tanah tandus di mana tidak ada benih cinta yang tumbuh. 1 tahun berlalu. Kehidupan Aamna berlalu dengan cara ini, menggiling di pabrik kerja keras dan penindasan. Tetapi suatu hari dia mendapat kabar bahwa dia akan menjadi seorang ibu. Sebuah cahaya muncul di hatinya. Dia akan membelai perutnya di malam hari dan berbicara dengan anaknya. "Nak, kau adalah duniaku. Semuanya akan berubah dengan kedatanganmu." Ada rasa manis yang aneh dalam suaranya. Seolah-olah seorang ibu sedang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anaknya. Dia berpikir bahwa mungkin anak ini akan menabur benih cinta di hati Asam. Mungkin keberadaan kecil ini akan membuat hidup mereka berwarna. Tetapi tidak ada perubahan di hati Asam. Ketika ia menerima kabar kehamilan Aamna, alih-alih kebahagiaan, kegelapan aneh menyebar di wajahnya. Ia tak pernah ingin Aamna menjadi ibu dari anaknya. Sebuah rencana jahat mulai terbentuk di dalam hatinya. Ia berpikir jika wanita ini meninggal, beban hidupku akan terangkat. Ia menciptakan drama di depan penduduk desa. Ia berpura-pura mengkhawatirkan Aamna di depan semua orang dan berkata bahwa istriku adalah hidupku. Namun di dalam rumah, ia memperlakukan Aamna dengan cara yang sama kejamnya. Disinilah cerita mengambil arah baru. Asa membuat rencana yang beracun. Setiap hari ia mencampur ramuan khusus dalam makanan Aamna yang perlahan-lahan melemahkannya.
Racun ini tidak langsung berpengaruh, tetapi membawanya semakin dekat pada kematian yang menyakitkan. Namun ada kekuatan aneh yang hadir di hati Amna. Ia ingin hidup demi anaknya. Ia biasa menulis di buku hariannya di malam hari bahwa anakku adalah tujuan hidupku. Aku akan menanggung setiap rasa sakit demi dia. Buku hariannya adalah miliknya. Ia adalah cermin harapan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Amna tak menyadari Asim mendorongnya menuju kematian. Ia selalu terhanyut dalam mimpi tentang anaknya. Ia selalu berbicara dengan bintang-bintang di malam hari. Ia selalu berkata kepada anaknya bahwa suamiku akan berubah setelah kau lahir. Ia akan mencintaiku karenamu. Ada binar di matanya, seolah ada lampu yang menyala dalam kegelapan. Namun suatu malam ia sedang menulis buku hariannya. Asim melihatnya. Ia menyambar buku harian itu dan mulai membacanya. Rahasia hati Amna terungkap. Ia membakar buku harian itu dan mengejek Amna. Omong kosongmu ini akan lenyap dari hidupku. Air mata mengalir dari mata Amna. Tetapi ia menanggung semuanya dalam diam demi anaknya. Hatinya bagaikan burung yang berusaha terbang meskipun sayapnya terpotong. Setiap napasnya adalah doa. Setiap saat adalah ujian. Hampir 9 bulan berlalu. Kondisi Amna terus memburuk dari hari ke hari. Racun itu menggerogoti tubuhnya. Namun, cinta untuk anaknya di dalam hatinya membuatnya tetap hidup. Ia menghabiskan malam-malam dalam kesakitan. Namun ia menanggung setiap rasa sakit demi anaknya. Ketika waktu melahirkan tiba, Amna menggeliat kesakitan. Jeritanya membentur dinding rumah. Namun hati Asim tidak terpengaruh. Ia terus memperhatikan dalam diam ketika Amna menghembuskan napas terakhirnya. Anak itu lahir, tetapi Amna meninggalkan dunia ini. Keinginan untuk melihat sekilas anaknya masih ada di matanya. Asim menatap anak itu. Ia telah berhenti bernapas. Ia berpikir bahwa anak itu juga telah mati. Sebuah pikiran jahat lahir di hatinya. Sekarang aku bebas. Ia berpikir, tetapi di sini ceritanya mengambil arah baru. Sebelum kematian Amna, ia telah melahirkan anaknya. Ia berdoa untuk terakhir kalinya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jika aku meninggalkan dunia ini, lindungilah anakku." Doanya mencapai langit dan Allah mengabulkannya. Untuk menyembunyikan kejahatannya, Asa mengangkat jasad Amna dan membawanya ke sebuah lubang yang dalam di dekat desa. Ia melemparkan jasad Amna ke dalam lubang itu dan menempatkan anak itu di dadanya. Ia tidak tahu bahwa tindakannya yang tak tahu malu itu akan menjadi awal dari sebuah mukjizat. Ia menutup mulut lubang itu dengan batu-batu besar dan kembali. Memikirkan hal ini, bahwa kini tak seorang pun akan mampu menemukan jejak kejahatannya. Namun jiwa Amna tetap hadir di gua itu. Doa-doanya menjadi perisai pelindung bagi anaknya. Kematian Amna bagaikan jeritan yang membisu. Hatinya yang penuh cinta kini membisu selamanya. Namun jiwanya, doa-doanya, cintanya masih bergema di gua itu. Ia ingin hidup demi anaknya. Namun maut telah memeluknya. Bahkan di embusan napas terakhirnya, nama anaknya masih terpatri di bibirnya. Ia adalah seorang ibu yang berjuang demi anaknya hingga napas terakhirnya. Waktu terus berlalu. 9 bulan berlalu. Suatu hari, beberapa teman Asam lewat di dekat gua itu. Mereka melihat batu-batu gua bergeser dan sebuah lubang kecil terlihat di sana. Ketika mereka mendekat dan melihat, mereka terkejut. Ada jejak kaki kecil anak itu di sana. Mereka lari ketakutan dan memberitahu penduduk desa. Penduduk desa menertawakan kata-katanya. Ini ilusimu. Namun, kegelisahan aneh juga mulai muncul di hati penduduk desa. Di sisi lain, rasa takut merayapi hati Asim. Jika rahasianya terbongkar, kepala desa akan menghukumnya. Disinilah kejutan baru. Seorang lelaki tua desa mendengar hal ini dari teman-teman Asim dan ia memperingatkan kepala desa. Lelaki tua itu berkata, "Aku juga melihat dalam mimpiku ada kaos kaki di gua itu. Kita harus pergi ke sana." Kepala desa menanggapi mimpi itu dengan serius dan mengirim anak buahnya ke gua. Asim ketakutan. Ia segera berlari menuju gua dan mulai berpikir, "Aku akan mendahului mereka dan menangani masalah di sana." Ia berpikir, jika kejahatannya terungkap di depan semua orang, ia akan hancur. Jantungnya berdebar kencang seperti drum yang dimainkan. Ada ketakutan di matanya dan tangannya gemetar.
Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Ketika ia mendekati gua, ia melihat batu-batu itu memang telah dipindahkan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia bertanya-tanya, apakah seseorang benar-benar telah menemukan rahasianya? Apakah arwah Amna datang untuk menghukumnya? Ketika Asam sampai di dalam gua, matanya terbelalak kaget. Jenazah Amna masih sama seperti baru saja meninggal. Tubuhnya utuh sepenuhnya. Tidak ada bau, tidak ada cacat, dan bayinya, yang kini berusia 9 bulan, duduk di dadanya sambil tertawa dan bermain. Ia berbicara kepada ibunya seolah-olah masih hidup. Tawanya yang polos menghantam dinding lubang, seolah-olah air terjun mengalir. Asam tak habis pikir bagaimana ini bisa terjadi. Ia berpikir untuk mengangkat anak itu dan membawanya pergi. Namun, disinilah kisah berubah dramatis. Begitu Asam bergerak maju untuk mengangkat anak itu, seekor serangga beracun menggigit kakinya. Asam jatuh di sana dan dalam sekejap tubuhnya membusuk. Hukuman Allah menimpanya di lubang yang sama. Ketika penduduk desa mendengar berita pembukaan lubang, mereka pun tiba di sana. Mereka melihat tubuh Amna masih segar dan anaknya memeluk dadanya, sementara tubuh Azam terbaring di dekatnya dan telah membusuk. Air mata menggenang di mata penduduk desa. Mereka memberi hormat atas pengorbanan Amna. Ketika penduduk desa menerima berita pembukaan lubang, Sardar sendiri tiba di sana. Ia menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Amna masih segar dan anaknya masih hidup, menempel di dadanya. Dan tubuh Asam telah membusuk dan hanya tersisa tulang belulang. Mata Sardar berkaca-kaca. Ia memerintahkan agar Amna dimakamkan dengan hormat. Ia harus diberi status syahid, karena ia telah meninggalkan dunia ini saat melahirkan anaknya. Jenazah Amna dibungkus kain kafan bersih dan dimakamkan dengan lantunan Allahu Akbar. Anak itu, yang diberi nama Lori, menatap ibunya. Allah telah memberikan kekuatan yang begitu besar kepada hati kecilnya sehingga ia menanggung pedihnya perpisahan dari ibunya. Ia tetap diam seolah-olah ia yakin bahwa ibunya selalu bersamanya. Sardar dan istrinya, yang tidak memiliki anak, mengadopsi Lori. Istri Sardar berkata, "Anak ini milikku. Aku akan menjadi ibunya." Lori mulai tumbuh besar di rumah baru. Namun cinta untuk ibunya selalu hidup di hatinya. Ketika Lori tumbuh dewasa, ia diceritakan kisah tentang ibunya. Ia memutuskan untuk membalas pengorbanan ibunya. Ia membangun sebuah madrasah kecil di desa tempat anak-anak dididik. Ia menamai madrasah itu Amna Ki Roshni. Kehidupan Lori menjadi bukti nyata cinta Amna. Kisah ini masih hidup dalam kehidupan kita. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kebijaksanaan Allah. Tidak peduli berapa banyak konspirasi yang mungkin dibuat, apa yang telah Allah tulis akan terjadi. Pengorbanan Amna, kesabarannya, dan cintanya memberinya status seorang martir. Lori yang tetap hidup selama 9 bulan dengan memeluk dada ibunya menjadi mukjizat hidup dari sifat Allah. Kisah Asa memberitahu kita bahwa hasil dari penindasan selalu berupa kehancuran. Kisah Amna mengajarkan kita bahwa tidak ada situasi sulit yang dapat berdiri di depan kesabaran dan iman, dan kisah Lori memberitahu kita bahwa Allah dapat menghormati siapapun yang Dia inginkan dan mempermalukan siapapun yang Dia inginkan.